Blue Lock episode yang ke-42 dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter ini, sebuah hal yang sudah sangat lama sekali kita tunggu-tunggu akhirnya kembali menjadi kenyataan. Di mana tepat setelah tim Jepang berhasil membalikkan keadaan melalui satu buah gol yang sangat indah dari Ryusei Shido, Isagi pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Jinpachi Ego untuk meminta saran kepadanya. Walaupun pada awalnya Jinpachi sempat menolak semua permintaan dari Isagi, namun setelah berdebat cukup panjang, akhirnya Isagi pun dengan penuh emosi langsung berkata kepada Jinpachi Ego, "Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepadaku di masa depan nanti. Mengingat satu-satunya hal yang aku inginkan hanyalah memenangkan pertandingan ini melawan tim Jepang U20. Jadi cepat beritahu kami apakah yang harus kami lakukan dan bawalah kami menuju kemenangan. Karena itu adalah ego yang sudah kau ajarkan kepada kami." Nah, mendengar semua ucapan dari Isagi tersebut, semangat dari Jinpachi pun seketika langsung terbakar. Sampai pada satu momen yang sama ini, dia pun dengan cepat langsung berkata kepada Isagi, "Baiklah Isagi Oiche, jika memang itu adalah egomu, maka mari kita melakukan pertaruhan pada sisa waktu pertandingan ini. Karena pemain selanjutnya yang akan aku turunkan adalah seorang kartu joker yang sama sekali tidak bisa diatur dan juga tidak bisa ditebak. Siapa lagi kalau bukan King Baro Sohei?" Tidak hanya sampai di situ, karena tepat sebelum dia mulai masuk ke dalam lapangan, Jinpachi pun sempat berkata seperti ini kepada dirinya, "Baru, aku tidak ingin kau bermain sebagai penyeimbang di dalam tim ini. Jadi jangan pernah berpikir dan juga jangan pernah membuang-buang waktumu untuk bisa melakukan kerjasama dengan para pemain Blue Lock lainnya. Sebagai gantinya, tugasmu di dalam lapangan hanyalah ada satu, yaitu untuk terus mengincar Isagi dan mengikuti semua pergerakan dari Isagi, sambil menunggu sebuah kesempatan yang dapat kau manfaatkan untuk bisa menciptakan sebuah gol." Intinya, Jinpachi meminta King Baro untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan tetap bermain secara random tanpa memperdulikan mana kawan ataupun lawan. Karena hanya dengan begitu, baru mampu mengeluarkan semua potensi terpendam di dalam dirinya. Wow, menarik banget ya. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Baro pun sudah berdiri pada sisi sebelah kanan lapangan, serta dia pun sudah bersiap untuk segera masuk menggantikan Eto Otoya yang sudah nampak sangat kelelahan. Nah, dengan masuknya Baro di dalam lapangan, maka secara otomatis formasi dari tim mereka pun seketika langsung berubah, di mana Hiyori akan mundur dan bermain sebagai bek sayap kanan, sedangkan Baro akan maju dan bermain sebagai penyerang pada sayap kanan. Melihat kedatangan dari Baro, Isagi dan juga Nagi pun dengan cepat langsung menyambutnya. Bahkan mereka pun tanpa ragu langsung memberikan banyak sekali berita kepada Baro. Walaupun pada akhirnya semua ucapan Isagi dan juga Nagi tidak ada satupun yang didengar. Karena di momen itu Baro langsung memotong ucapan dari mereka dengan berkata seperti ini, "Woi Isagi, permainanmu ini menjadi sangat menonton. Karena kau terlalu sibuk untuk memikirkan hal yang sama sekali tidak penting. Begitu pula dengan Nagi, di mana permainanmu menjadi sangat tumpul dan juga membosankan setelah kau berhasil mencetak satu gol pertama pada pertandingan kita. Jadi lebih baik kalian berdua diam saja dan berikan umpan kepadaku. Karena kali ini akulah yang akan menjadi bintang lapangan." Melihat dan menyaksikan semua hal itu dari kejauhan, Ito Shirin yang berperan sebagai kapten dari tim Blue Lock seketika langsung berkata, "Woi, kalian semua dengarkanlah. Mulai dari sini kita tidak perlu memikirkan mengenai keseimbangan di dalam tim lagi. Jadi bertindaklah sesuka hati kalian dan bergeraklah kemanapun kalian mau. Mengingat semua striker di dalam tim kita memiliki kemampuan yang setara, maka siapapun bebas mencetak gol ke gawang lawan ketika dirinya memiliki kesempatan. Oleh karena itu, mari kita bermain seperti biasanya tanpa perlu memikirkan taktik, dan ayo saling menghancurkan satu sama lain." Mendengar semua ucapan dari Ito Shirin, seketika semangat bertarung dari para pemain lainnya pun menjadi kembali terbakar. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-6 sudah dibunyikan, Isagi pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Ito Shirin. Sebelum pada akhirnya Rin pun kembali mengoper lagi bola itu menuju ke arah Hiyori. Hingga mereka bertiga pun segera melakukan serangan kombinasinya dengan menggunakan teknik umpan 1-2 demi melewati penjagaan ketat dari Sendo dan juga Haru Hayate. Meskipun pada awalnya Haru berhasil dilewati dengan mudah, namun ternyata Haru pun sama sekali tidak mau menyerah. Oleh karena itu, dia pun segera membalikkan badannya lagi dan langsung berlari menuju ke depan area kotak penalti demi menjaga Isagi Oichi dan juga Ito Shirin.
yang kebetulan pada saat itu sudah siap untuk menunggu umpan jauh dari Hiyori. Di momen ini, Haru pun sebenarnya mempunyai dua buah pilihan, yaitu antara memilih menjaga Isagi Yoichi atau malah memilih menjaga Toshirin. Namun karena di antara mereka berdua, Isagi adalah pemain yang paling berbahaya dan paling mampu mencari posisi yang kosong, akhirnya Haru pun segera berlari menuju ke arah Isagi Yoichi dengan niat untuk merebut umpan dari Hiyori sebelum bola itu mendarat di kaki Isagi. Tapi sayangnya kali ini Harulah yang harus kecewa, karena pada panel berikutnya tiba-tiba saja muncullah seorang sosok pemain paling brutal yang ada di dalam lapangan ini, di mana dia pun langsung merebut dan mengambil bola itu dengan paksa tepat sebelum Isagi dan juga Hayate berbenturan. Melihat hal itu, Haru pun seketika menjadi terkejut, hingga dia pun dengan cepat langsung bertanya kepada Baru, "Hah? Apa-apaan pemain baru ini? Dan kenapa dia malah merebut bola dari kaki temannya sendiri?" Mendengar semua pertanyaan itu, Baru pun segera meresponnya. "Hah? Apa kau tidak lihat? Aku sedang melakukan perburuan terhadap Isagi. Jadi dimanapun Isagi berada, maka aku akan terus mengincarnya." Nah, mulai dari sini, supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah dibayangkan, maka mari kita anggap saja bahwa Baru adalah the next Ronaldo. Mengingat hal tersebut merupakan sebuah fakta yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang mangakanya. Apalagi semua teknik permainan, kemampuan dan juga selebrasi dari Baru, semuanya sama persis dengan apa yang saat ini dimiliki oleh Ronaldo pada kejadian yang ada di dunia nyatanya. Singkat cerita, korban pertama dari kehebatan King Baru adalah Haru Hayate, di mana pada panel ini, Baru pun segera memutar dan juga membalikkan badannya dengan menggunakan teknik chop feint atau teknik gocekan berputar dengan cara menendang bola menggunakan tumit bagian belakang untuk menipu serta melewati penjagaan super ketat yang dilakukan oleh Hayate. Kemudian korban yang kedua adalah Miroku Darai, di mana tepat setelah Hayate berhasil dilewati, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Baru untuk segera menjegal dan menutup jalur dribble dari Baru serta merebut bola itu dari kakinya. Walaupun kali ini Darai pun harus merasakan hal yang sama seperti Haru Hayate, mengingat pada panel berikutnya Baru pun berhasil kembali melewati Darai menggunakan teknik gocekan berputarnya lagi. Tapi karena Darai sudah pernah melihat hal itu, maka dia pun akhirnya mampu merespon dengan cepat serta langsung ikut memutar badannya lagi untuk kembali menutup jalur tembakan dari Baru. Nah, di momen ini sebenarnya Isagi sudah berada pada posisi yang sangat ideal untuk bisa mencetak gol, hingga dia pun seketika langsung berteriak kepada Baru untuk segera memberikannya umpan. Namun nampaknya Baru sama sekali tidak mau menurut dan tidak mau membuang harga dirinya. Bahkan pada panel tersebut, Baru pun dengan penuh emosi langsung berkata kepada Isagi, "Hah? Meskipun langit runtuh dan dunia kiamat, aku tidak akan pernah mau mengoper bola ini kepada dirimu." Sampai pada satu momen yang sama, Baru pun akhirnya memutuskan untuk langsung memaksa menendang bola itu menggunakan kaki kirinya menuju ke arah gawang dari Fugakuken. Meskipun kenyataannya Baru pun harus kembali kecewa, karena faktanya bola tendangannya tersebut meleset dan hanya membentur tiang saja. Akibatnya, Nagi yang nampak kesal seketika langsung berkata kepada Baru, "Haha, dasar Raja Badut. Itulah hasil yang kau dapatkan ketika kau terlalu meremehkan permainan dari tim lawan." Beruntung pada panel berikutnya, masih ada Yukimiya Kenyu yang berhasil mengamankan bola liar itu. Dan dia pun langsung berusaha membawanya lari dengan menggunakan teknik gocekan ala jalanannya untuk melewati 3 orang pemain bertahan dari tim Jepang U20. Yang pertama berhasil dikalahkan oleh Yuki adalah Tebeneru. Kemudian pemain yang kedua adalah Haru Hayate. Sampai dengan pemain yang ketiga adalah Kazuma Nio. Semua kehebatannya tersebut bukanlah datang secara tiba-tiba, tapi karena hasil dari latihan rutin semenjak dirinya masih kecil, di mana Yuki selalu berlatih bermain bola di jalanan dengan cara menghindari dan juga melewati berbagai macam rintangan yang terdapat di sepanjang jalan. Mulai dari pedagang buah, cimol, rujak, para pejalan kaki yang lewat, serta motor dan juga mobil. Nah, kemampuan dan kebiasaan itulah yang pada akhirnya berhasil membuat Yukimiya Kenyu menjadi pemain Blue Lock terkuat di dalam duel 1 lawan 1. Semua rangkaian gocekan ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, hingga pada akhirnya dia pun langsung menembakkan satu tendangan girosutnya tepat ke arah sudut yang jauh dari gawang Fugakuken. Beruntung pada satu momen yang sama ini, masih ada Oliver Aiku yang mampu memprediksi dengan sempurna mengenai kemampuan dan juga pergerakan dari Yukimiya Kenyu. Akibatnya, gol pun kembali gagal tercipta dan bola pun seketika kembali terpental menuju ke luar area kotak penalti. Nah, di momen inilah kita pun akhirnya kembali diperlihatkan sebuah momen kebangkitan
atau awakening dari sang kapten sekaligus pemain bertahan terkuat yang ada pada pertandingan ini. Dimana mulai dari sini, Aiku akhirnya bisa masuk ke dalam mode flow sama seperti Ryu Sesido. Singkat cerita, awalnya Oliver Aiku adalah seorang striker yang luar biasa jenius sama seperti Toshisae. Dimana ketika dirinya masih kecil, Aiku berhasil memenangkan banyak sekali kejuaraan, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Namun sayangnya Aiku tumbuh di dalam lingkungan yang sangat tidak mendukung, karena hampir semua orang dewasa di sekitarnya selalu memaksakan sebuah ideologi yang kuno kepada Oliver Aiku, yaitu Aiku tidak boleh menjadi seorang egois, dan Aiku wajib melakukan kerjasama bersama dengan para striker lain ketika dirinya berada di depan gawang lawan. Bahkan Aiku pun dilarang mencoba sebuah hal baru dan mengembangkan kemampuannya. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan percakapan berikut. Di mana pada panel tersebut, Aiku kecil pun sempat berkata kepada pelatihnya, "Pelatih, tolong izinkan aku mencetak gol lebih banyak lagi. Dan tolong biarkan aku bermain sendirian di depan gawang. Karena saat ini aku memiliki sebuah tujuan besar daripada sekedar memenangkan kejuaraan saja. Yaitu aku ingin menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia." Mendengar ucapan dari Aiku, pelatihnya pun seketika langsung menjawab, "Tidak boleh, sepak bola adalah permainan yang mengandalkan kerja sama 11 orang di dalam lapangan. Jadi jika kau tidak mau menuruti perintahku dan malah memikirkan rekormu sendiri untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin, maka aku tidak akan pernah memainkanmu lagi." Nah, mulai dari sanalah, akhirnya bakat Aiku sebagai seorang penyerang perlahan-lahan mulai luntur. Mengingat Aiku selalu dipaksa bermain untuk kepentingan orang lain. Jadi meskipun saat di SMP, Aiku sudah berhasil merebut gelar juara nasional berkali-kali, namun nyatanya Aiku sama sekali tidak bisa merasakan kesenangan lagi ketika dirinya bermain bola. Sampai suatu hari, dia pun dengan cepat langsung datang menghampiri pelatihnya lagi dan langsung berkata seperti ini, "Pelatih, apakah kau pikir saat ini aku masih bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia?" Mendengar pertanyaan dari Aiku, pelatihnya pun segera menjawabnya, "Tentu saja, karir sepak bolamu di masa depan saat ini sudah terjamin. Di mana banyak sekali klub profesional di Jepang yang berminat untuk merekrutmu untuk bermain di dalam tim mereka." Namun bukannya bahagia, di momen ini Aiku pun dengan datar seketika langsung memotongnya. "Tidak pelatih, kau salah besar. Saat ini aku sudah tidak akan pernah bisa menjadi striker nomor 1 lagi. Karena kesenangan untuk bisa bermain menjadi striker dan juga mencetak gol sudah lama aku buang. Lagi pula, aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa depan. Dan aku juga tidak ingin hidup sebagai pemain yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu sebagai gantinya, aku ingin mengejar egoku satu kali lagi. Dimana jika aku sudah tidak bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia, maka mulai saat ini aku akan mengejar sebuah cita-cita baru, yaitu untuk bisa menjadi pemain bertahan yang terkuat sekaligus nomor 1 di seluruh dunia." Nah, berkat semua pencapaiannya sebagai seorang pemain bertahan selama beberapa tahun terakhir, Aiku pun bahkan sampai berhasil mencuri perhatian dunia. Hingga dirinya pun menjadi incaran dari klub-klub besar di Serie A, khususnya tim Juventus. Tidak hanya itu, bahkan berkat kemampuannya yang luar biasa hebat, Aiku pun sampai dinobatkan sebagai 11 orang pemain muda paling jenius dan juga paling berbakat yang ada di seluruh dunia. Sama seperti Toshisae, Julian Loki, dan juga Michael Kaiser. Nah, itulah seluruh potongan alur cerita lengkap dari episode yang ke-42. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai bagaimana kelanjutan cerita dari King Baru, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.